Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda pas lagi ngobrol sama orang terus mikir, ini orang kok susah banget ya? Atau malah ya jujur aja, ngerasa kayaknya dikelilingi idiot. Nah, hari ini kita mau bedah satu sumber menarik nih, dari buku Surrounded by Idiots. Ini ngasih cara pandang yang beda. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, ngebantu Anda biar paham kenapa sih orang bisa beda-beda banget, dan yang penting, gimana caranya kita bisa adaptasi biar komunikasi lebih lancar. Buku ini pakai sistem warna kepribadian gitu, ada merah, kuning, hijau, biru. Tapi karena waktu kita kan nggak banyak nih, kita fokus ke dua yang kontras banget aja ya, merah sama hijau. Biar dapat banget inti adaptasinya. Yuk kita mulai. Iya, jadi konsep kuncinya itu sebenarnya simple tapi dalam banget. Komunikasi efektif itu ya tergantung sama bahasa atau preferensi si pendengar, bukan kitanya sebagai pembicara. Sumber ini tuh nekenin, orang yang mungkin kita anggap aneh atau idiot, itu ya bukan idiot beneran. Mereka cuma beda aja cara proses informasinya, cara interaksinya. Kayak cerita si Stewart di awal buku itu loh, dia nganggap semua bawahannya idiot cuma karena mereka nggak kayak dia, persis. Oke. Tapi gini deh, kenapa sih kita yang mesti repot-repot adaptasi? Kan lebih enak kalau orang lain aja yang ngertiin kita, ya kan? Nah, ini dia nih intinya. Menurut penulis buku ini, ya kemungkinan besar mayoritas orang di sekitar Anda itu berbeda dari Anda. Jadi, ya gitu. Kalau Anda mau pesan Anda nyampe, mau ide didengerin, atau ya sekedar biar kerja lebih enak aja gitu. Fleksibilitas itu penting banget. Adaptasi itu bukan manipulasi loh ya, tapi lebih ke strategi cerdas aja. Biar energi kita nggak habis cuma gara-gara salah paham gaya ngomong. Masuk akal sih. Oke, biar lebih kebayang nih, soal adaptasi ini kita coba lihat contoh nyata dari dua tipe yang kontras di buku ini. Si merah yang dominan sama si hijau yang stabil. Misalnya nih, kita lagi berhadapan sama orang yang cirinya merah banget, geraknya cepat, tegas, fokus ke hasil. Apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dari kita? Kecepatan sama efisiensi di atas segalanya. Pokoknya jangan bertele-tele, langsung aja ke intinya. Cepat, jelas. Contoh ekstremnya ya si Bos Bjorn itu di buku. Nelpon cuma nanya, Anda cari saya? Dijawab, enggak. Langsung ditutup teleponnya. Hah, serius? Iya, total cuma 8 detik katanya. Buat mereka, waktu itu benar-benar berharga. Terus jangan takut buat ngasih pendapat. Mereka suka orang tegas, walau mungkin ya siap-siap aja buat debat sedikit. Wah, 8 detik. Itu sih efisien banget ya. Tapi mungkin buat tipe lain bisa kerasa agak kasar mungkin ya. Nah, ini pasti beda banget sama si hijau. Katanya kan tipe ini paling umum. Gimana kita adaptasinya ke mereka? Betul, betul. Nah, di sini kontrasnya kerasa banget. Kalau si hijau, dia itu butuh rasa aman, butuh kejelasan, suasana yang harmonis gitu loh. Beda total sama si merah. Mereka perlu waktu buat mikir. Nggak suka kalau didorong-dorong atau dikasih kejutan mendadak atau tekanan. Jadi pas ngomong sama mereka, ya kasih detail yang cukup, jelasin rencananya pelan-pelan, dengerin kalau mereka ada kekhawatiran apa gitu. Tunjukin kita peduli sama hubungan baik. Ingat kan contoh si Christopher itu? Yang nelpon dari luar kedinginan, dia muter-muter dulu 15 menit basa-basi, cuma karena nggak mau ngerepotin atau bikin suasana nggak enak, baru deh ngomongin masalah utamanya. Gila ya, beda banget cara komunikasinya. Drastis. Dan ini kan kita baru bahas merah sama hijau ya, sebagai contoh aja. Padahal di buku itu ada juga si kuning yang sosial banget, butuh antusias, sama si biru yang analitis, yang butuh data dan logika. Jadi intinya balik lagi ke kesadaran diri kita ya. Kenal gaya kita sendiri, terus belajar ngebaca gaya orang lain. Gitu bukan? Tepat sekali. Kesadaran diri itu langkah pertamanya. Sumber ini juga bilang kok, adaptasi itu emang butuh energi, butuh latihan yang disadari. Anda mungkin harus sedikit keluar dari zona nyaman gaya komunikasi Anda. Tapi tujuannya bukan buat jadi orang lain ya. Tapi lebih kayak nyetel frekuensi aja gitu. Biar pesan Anda lebih gampang diterima sama berbagai tipe orang. Anggap aja investasi lah buat kerja lebih efektif dan hubungan lebih enak. Oke, jadi di kesimpulan penting dari obrolan kita kali ini. Daripada buru-buru ngecap orang lain aneh atau susah, coba deh berhenti sejenak, coba amati warna komunikasi mereka, terus ya kita coba adaptasi seperlunya sih. Ini soal keluasan kita aja sih.
dan coba lihat dari kacamata mereka juga. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda di rumah. Coba ingat-ingat lagi satu interaksi yang menurut Anda susah deh baru-baru ini. Kalau sekarang Anda coba lihat orang itu pakai kacamata warna kepribadiannya, entah dia merah, kuning, hijau, atau biru, kira-kira ada pemahaman baru nggak? Kenapa kok interaksinya kemarin gitu? Dan apa ya yang mungkin bisa Anda lakukan beda di lain waktu? Pemikiran yang menarik buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.